Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan ketiga dari kuliah kita ini, kuliah manajemen ini tentang bagaimana seorang manajer dalam mengambil keputusan. Nah, pengertian dari pengambilan keputusan itu sendiri. Pengambilan keputusan merupakan tugas utama seorang manajer. Keputusan diproses oleh decision maker atau pengambil keputusan yang hasilnya decision atau keputusan. Jadi ada decision maker itu adalah pembuat keputusan yang dalam hal ini yang dilakukan oleh manajer atau pimpinan, direktur kah, CEO kah. Hasil dari pengambilan keputusannya itu disebut ya keputusan atau decision. Keputusan ini akan menimbulkan aktivitas-aktivitas sehingga proses manajemen dapat terlaksana. Keputusan akan menimbulkan aktivitas dan atau mengakhiri aktivitas. Apa pengertian pengambilan keputusan? Yang pertama menurut Terry, pengambilan keputusan dapat didefinisikan sebagai pemilihan alternatif kelakuan tertentu dari dua atau lebih alternatif yang ada. Itu menurut Terry. Rolcon dan Cyril O'Donnell itu pengambilan keputusan adalah pemilihan di antara alternatif mengenai suatu cara bertindak. Adalah inti dari perencanaan. Suatu rencana dapat dikatakan tidak ada jika tidak ada keputusan. Suatu sumber-sumber yang dapat dipercaya, petunjuk atau reputasi yang telah dibuat. Kalau Malayu Hasibuan mengatakan pengambilan keputusan adalah satu proses penentuan keputusan terbaik dari sejumlah alternatif untuk melakukan aktivitas-aktivitas pada masa yang akan datang. Kemudian macam-macam keputusan. Nah, keputusan bisa dikaji dari proses pengambilan keputusan. Ada beberapa hal. Yang pertama, keputusan auto-generated dan keputusan induced. Keputusan auto-generated itu diambil dengan cepat dan kurang mempertimbangkan data, informasi, fakta, dan lapangan keputusannya. Keputusan ini biasanya tergesa-gesa, kurang baik, karena risikonya besar. Nah, keputusan yang kedua adalah keputusan induced. Keputusan yang diambil berdasarkan scientific management. Sehingga keputusan itu logis, ideal, rasional untuk dilaksanakan. Risikonya lebih kecil. Nah, siapa yang mengambil keputusan atau kelompok? Keputusan bersama. Ada kebaikan dan ada kelemahan dari kedua pengambil keputusan itu. Baik secara individu maupun secara grup. Nah, sekarang kita bicara kebaikan bagi keputusan yang individual. Itu ada beberapa hal yang paling tidak, ada 4. Keputusannya cepat. Kalau keputusan itu individual. Penanggung jawabnya jelas, individunya, biayanya kecil, dan kecakapan seorang manajer dapat dimanfaatkan. Jadi seorang manajer secara individual bisa mengambil keputusan. Nah, itu kebaikannya. Meskipun kejelekan atau kelemahan dari keputusan individual itu ya juga ada 4. Kemampuan decision maker atau pengambil keputusan terbatas. Nah, prestise manajer akan bisa turun jika keputusannya salah. Yang ketiga, realisasi mengalami kesulitan karena bawahan kurang meresapi atau memahami lebih jauh. Kemudian pembinaan bawahan kurang diperhatikan karena tidak diikutkan dalam menetapkan.
Itu kalau dilakukan keputusan individu. Nah, sedangkan kalau keputusan secara grup atau secara kelompok, itu kebaikannya ada beberapa hal, itu ada 5 hal. Keputusan relatif lebih baik, logis, ideal. Nah, yang lain adalah kecenderungan otoriter dapat dihindarkan. Jadi kalau dalam kelompok itu kecenderungan otoriter seorang pengambil keputusan bisa dihindarkan. Kerjasama relatif dapat ditingkatkan. Ya, risiko semakin kecil. Risikonya semakin kecil dan pembinaan anggota akan menjadi lebih baik. Nah, tetapi ada kelemahan dari keputusan kelompok. Pengambilan keputusannya relatif lama, ya karena mendengarkan si A lain, si B lain, alternatif untuk diambil keputusan. Jadi cukup lama mengambil waktu, diskusi dulu. Kemudian yang kedua, biaya relatif lebih banyak, ya menghadirkan banyak orang. Kemudian yang ketiga, penanggung jawab kurang jelas. Nah, kemudian minoritas kadang-kadang terpaksa menyetujui karena kalah suara. Nah, ini dalam demokrasi seperti itu, keputusan kelompok. Jadi minoritas dikalahkan oleh mayoritas. Itu kalau dalam pengambilan keputusan kelompok. Oke, apa dasar dari pengambilan keputusan? Basis pengambilan keputusan itu berdasarkan keyakinan seorang pengambil keputusan atau keyakinan dari decision maker atau keyakinan dari pengambil keputusan. Intuitif, suara hati, tidak dipikir. Nah, fakta-fakta atau informasi atau data-data. Nah, kemudian pengalaman atau experience dan kekuasaan. Itulah dasar bagi pengambilan keputusan. Teknik pengambilan ada berbagai hal, ada sedikitnya ada 5 yang mampu saya jelaskan di sini. Yang pertama, operation research. Operation research itu menggunakan metode-metode saintifik, meliputi teknik-teknik matematik dalam analisis dan pemecahan suatu masalah tertentu. Penerapan teknik ini adalah usaha inventarisasi untuk mengambil alternatif keputusan. Kemudian yang kedua, linear programming. Itu menggunakan rumus matematik yang disebut juga dengan vektor analisis. Kemudian yang ketiga, keputusan ini ada game war game, gaming war game, dengan teori yang biasanya digunakan untuk menentukan strategi. Game teori. Ada juga yang keempat, probability. Jadi teori kemungkinan yang dapat diterapkan pada perhitungan rasional atas hal-hal yang tidak normal mengenai keputusan yang dipertimbangkan dan diperhitungkan. Teknik pengambilan keputusan ini ada yang namanya memprediksi probabilitas kemungkinan terjadinya sesuatu. Itu. Jadi probability itu teori kemungkinan. Dia coba memprediksi sesuatu hasil ke depan dengan kemungkinan kejadian ekonomi. Nah, kemudian yang kelima adalah ranking dan statistical weighting. Jadi meranking keputusan-keputusan yang ada, kemudian rata-rata statistiknya. Itu mengalokasi berbagai faktor yang akan mempengaruhi keputusan terakhir dan menimbang faktor-faktor yang dapat dibandingkan yang tercakup di dalam setiap alternatif. Nah, John Robert Beasley ini tuh mengemukakan bahwa pemecahan masalah dapat dilakukan dengan cara. Yang pertama adalah manajemen konvensional atau manajemen tradisional. Itu masalah yang dihadapi manajer dapat diselesaikan berdasarkan tindakan-tindakan yang diambilnya pada masalah itu. Jadi selalu berdasarkan tradisi, kebiasaan-kebiasaan. Dalam hal ini,
Pengalaman manajemen memegang peran penting. Pemecahan dengan cara ini kurang efektif dan efisien. Hanya bersifat untung-untungan saja. Itu menurut Baselin. Kemudian yang kedua, manajemen sistematis. Manajemen sistematis ini di mana manajer memecahkan masalah yang dihadapinya berdasarkan pengalamannya sendiri dan pengalaman orang lain yang menghadapi masalah-masalah yang kira-kira sama. Penyelesaian yang dipergunakan orang lain dengan berhasil baik dipakai sebagai pedoman dan dipraktekkan. Yang ketiga, manajemen ilmiah, scientific management. Manajer dalam memecahkan masalah yang dihadapinya terlebih dulu dipelajarinya dengan seksama, membuat suatu patokan untuk bekerja, mengumpulkan data dan informasi serta fakta, kemudian menetapkan pemecahan sementara dan memeriksa kembali pemecahan tersebut. Nah, itu dari baseline. Sedangkan prosedur pengambilan keputusan berdasarkan scientific management dari Malayu Hasibuan, itu ada 8. Beliau menguraikan decision maker atau manager harus mengetahui secara jelas masalah yang akan diputuskan dengan merumuskan dan menganalisisnya secara cermat. Yang kedua, mengumpulkan data, informasi dan fakta yang ada relevansinya dengan masalah yang dihadapinya. Yang ketiga, mengevaluasi dan menganalisis data, informasi dan fakta yang telah dikumpulkan. Yang keempat, menetapkan sejumlah alternatif keputusan yang diambil. Yang kelima, mengembangkan dan mengimplementasikan alternatif pilihan yang ada. Yang keenam, memutuskan memilih keputusan yang terbaik dari alternatif itu. Kemudian yang ketujuh, menetapkan suatu keputusan menjadi tindakan yang paling efektif dan efisien. Yang kedelapan, keputusan harus diinformasikan untuk ditaati dan dilaksanakan menjadi tindakan nyata dan mengikat bagi semua karyawan. Itu menurut Malayu Hasibuan tentang prosedur pengambilan keputusan secara ilmiah atau scientific management. Kalau Terry, dia mengusulkan ini langkah-langkah dalam pengambilan keputusan itu merumuskan problem yang bersangkutan, menganalisis problem tersebut, menetapkan sejumlah alternatif, mengevaluasi masing-masing alternatif, kemudian memilih alternatif yang akan menjadi keputusan dan yang akan dilaksanakan. Kemudian aspek-aspek pengambilan keputusan yaitu ada 5. Pribadi dan kepribadian key decision maker atau si pengambil keputusan. Yang kedua, sifat masalah yang dihadapinya. Yang ketiga, pandangan dan kecakapan faktual dari pengambil keputusan terhadap masalah yang dihadapi. Yang keempat, kondisi institusional bersangkutan. Kemudian yang kelima, situasi umum yang menjadi lingkungan sekitar. Kemudian, faktor-faktor penolong dalam pengambilan keputusan ada 9 paling tidak ya. Yang pertama, harus diperhatikan emosi dan aturan, baik yang nyata, aset nyata maupun yang tidak nyata, tangible maupun intangible. Itu nyata kalau tangible, intangible itu tidak nyata. Nah, yang kedua, setiap keputusan harus mendorong tercapainya tujuan. Dan yang ketiga, suatu keputusan tidak selalu memuaskan semua pihak. Yang keempat, hanya ada satu pilihan yang paling memuaskan atau terbaik. Yang kelima, pengambilan keputusan adalah mental action dan harus ditransfer ke dalam physical action. Ya.
Yang keenam, pengambilan keputusan yang efektif memerlukan waktu, dana, dan data, informasi, dan fakta yang cukup. Yang ketujuh, membuat keputusan dalam prakteknya membutuhkan kecakapan, pengalaman, dan imajinasi. Yang kedelapan, pengambilan keputusan merupakan awal dan mata rantai aktivitas. Yang kesembilan, setiap keputusan harus dilaksanakan. Syarat-syarat data yang akan melahirkan informasi atau fakta yang kita peroleh dari lapangan. Itu yang pertama, syarat-syarat data ya yang bagus adalah well identified. Artinya sangat bisa diidentifikasi dan berasal dari sumber yang resmi. Kemudian datanya, yang kedua, datanya harus up to date, terbaru data-data saat ini. Nah, yang ketiga, datanya harus relevan. Artinya data itu harus berhubungan langsung dengan masalah yang bersangkutan. Yang keempat, datanya harus reliable. Data yang bisa benar-benar dapat dipercaya. Nah, komplit. Yang kelima, komplit artinya datanya lengkap, tidak sebagian-sebagian saja. Itu kuliah kita untuk hari ini. Saya akan buka diskusi untuk pengambilan keputusan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.